Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia suara mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian lanjutkan dengan kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Demikian juga para pendengar kita yang ada di rumah, kita ingatkan bagi mereka yang belum menunaikan kewajiban sholat maghrib, segeralah melaksanakannya. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali kajiannya dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab yang sama, babur roja. Suaranya bisa didengar nggak, Pak? Jelas ya. Hadis yang ke-24 pada bab ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menemui Nabi. Faqala ya Rasulullah, asabtu haddan. Aku ini telah melakukan perbuatan dosa ya Rasulullah. Wa hadaratis shalah. Rasulullah SAW pada saat itu tidak menghiraukan orang ini ketika dia mengatakan, aku telah berbuat dosa. Tidak dihiraukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian didirikanlah sholat. Fasalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang tadi berbuat dosa ini mengatakan apa? Diceritakan oleh Anas, kemudian dia itu sholat bersama Rasulullah SAW. Falamma qada sholat, setelah selesai sholat, orang itu mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu haddan, saya ini sudah melakukan perbuatan dosa ya Rasulullah. Fa'aqimti ya kitab Allah, tegakkanlah hukum Allah pada saya sekarang ini. Luar biasa, sahabat jujur melakukan perbuatan dosa, melapor kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun tidak menghiraukan sampai orang ini ikut sholat. Setelah selesai sholat, dia datangi lagi Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini telah berbuat dosa. Tidak disebutkan di sini dosa apa sih. Kemudian dia ikut sholat ya. Nah, setelah selesai sholat, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya telah melakukan perbuatan dosa. Tegakkanlah hukum Allah. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, hal hadarta ma'ana sholat? Apakah kamu tadi ikut sholat bersama kami? Qala na'am. Iya ya Rasulullah. Qala qad ghufira laka, muttafaqun alaih. Allah telah mengampuni dosamu. Luar biasa ya. Ya Rasulullah tidak menghiraukan orang tadi. Mudah-mudahan ketika itu dia sadar dan dia beristighfar. Ternyata benar, orang yang tadi ini ikut sholat bersama Rasulullah, kemudian selesai sholat Rasulullah mengatakan, dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih.
Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa rahmat Allah itu sangat luas sekali. Rahmat Allah sangat luas sekali. Dosa apapun yang dilakukan oleh seseorang, kalau dia sadar dan segera beristighfar, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Segera dia melakukan kebaikan-kebaikan. Kecuali memang dosa-dosa yang memerlukan hukuman, seperti potong tangan, kisos, perbuatan zina. Ini memerlukan hukuman tersendiri, ada hukumannya tersendiri. Tidak cukup hanya dipenjarakan. Setelah dipenjarakan, keluar lagi, berbuat lagi gitu. Yang nyuri dipotong tangannya. Nyurinya berapa ribu? Rubu dinar. 1 dinar itu sama dengan 1 juta. Kalau rubu dinar, 1/4 dinar berarti 250. Dipotong tangannya kalau ambil uang sekian. Kalau ngambilnya banyak, apalagi yang banyak. Kalau hanya dipenjarakan, nanti dia keluar lagi, nyolong lagi gitu. Nah, intinya adalah rahmat Allah sangatlah luas sekali. Perbuatan dosa apapun yang dilakukan oleh seseorang, kemudian dia istighfar, sholat ya, di sini bersolat bersama Rasulullah, kemudian dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi wasi'ah. Sesungguhnya rahmat Allah itu adalah sangat luas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut dengan azab Allah, kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memperbanyak istighfar, beramal baik, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang berikutnya ayat hadis ke-25. Wa anhu, masih dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha aw yashraba syarbata fayahmaduhu 'alayha." Hadis ini mungkin sudah sering kita praktekkan, tapi kadang-kadang kita tidak sadar. Apa hadisnya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ridho, rela kepada hamba-hambanya yang ketika dia makan, kemudian setelah selesai makan dia ucapkan alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Kalau lupa, tanya anak-anak kita yang di TK ya. Cucu kita yang di TK, yang di SD. Nah, coba baca doa selesai makan. Nanti dia akan baca. Ini Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang ketika makan kemudian dia ucapkan alhamdulillah. Itu yang paling pendek, alhamdulillah. Yang panjang, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kami makan dan memberi kami minum, wa ja'alna, dan dijadikanlah kami minal muslimin. Dijadikan kami ini orang-orang yang berserah diri tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi sangat suka kepada orang yang selesai makan mengucapkan alhamdulillah, demikian juga selesai minum mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hadis riwayat Imam Muslim.
ayat hadis ke-26 ya. Wa an Abi Musa, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan kedua tangannya liyatuba di malam hari ya, bil-lail, untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Kemudian pada siang hari, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Ini ada yang keliru ini. Hatta taghrub asy-syamsu min maghribiha. Kalau di siang hari Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari hingga matahari tenggelam. Luar biasa ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah setiap malam membentangkan tangannya untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat salah pada siang hari, berbuat dosa pada siang hari. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Adakah kita ini mengambil pelajaran? Hal antum tatadzakkarun, hal antum ta'qilun. Sangat luar biasa. Nah, kesibukan-kesibukan kita kadang-kadang melupakan diri kita untuk minta ampun kepada Allah, untuk beristighfar, untuk mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mengucapkan doa sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi ismi wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kalau dibaca di siang hari sangat bagus, dibaca di malam hari sangat bagus sekali. Jadi hadis ini pun menunjukkan tentang betapa luas nikmat Allah Subhanahu wa taala, betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa baik di siang hari maupun di malam hari. Ikhwatul iman, mungkin dua hadis ini kita bahas pada malam hari ini. Kita berikan kesempatan kepada jamaah, mungkin masih panjang waktunya. Kita berikan kesempatan kalau ada yang mau bertanya, tafadhol silakan. Kalau ada yang mau menambahi, tafadhol silakan. Kalau zaman Rasulullah kan ada istilah hukum di tempat, yaitu zina, apa itu haji. Kalau zaman sekarang bagaimana? Kalau kita mengambil salah itu bagaimana? Iya. Mengadanya di setiap hari. Apa maksudnya kan ada, atau kita ke kiai atau ke ustaz? Di zaman Nabi dulu ada hukum rajam, kisos itu ya, potong tangan. Apakah sekarang ada sekarang di Arab Saudi diterapkan hukum potong tangan, ada hukum rajam, ada hukum cambuk, ada, dan juga termasuk hukum kisos itu ada ya. Nah, bagaimana di tempat kita ini? Nah, ketika kita melakukan satu kesalahan, harus segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diceritakan kepada siapapun. Udah minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah akan diampuni sama Allah? Di dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada hamba-hambanya, siapa saja di antara hamba-hambanya yang berbuat dosa, kemudian dia segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beriman dengan iman yang sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti
kejelekan-kejelekan tadi, dosa-dosa tadi dengan kebaikan-kebaikan. Dalam surah Al-Furqan. Illa man taba, kecuali mereka yang taubat, wa amana, dan beramal dan beriman, wa amila amalan sholihah, kemudian dia beramal soleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan-kebaikan. Hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ditegaskan lagi pada ayat yang berikutnya, wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan siapa yang taubat dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Kesempatan sebenarnya di satu negeri yang tidak diterapkan hukum Islam, itu kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita misalnya menghadap ke kiai atau menghadap ke tokoh, tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan. Karena itulah, kalau saya berzina, itulah hukum Allah Subhanahu wa taala harus ditegakkan. Nah, kalau tidak ada, maka kesempatan untuk bertaubat sangatlah panjang, sangatlah terbentang luas di hadapan. Hendaklah kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami tanyakan Pak Ustaz, kalau negara kita ini kan itu, kalau ada pelatihan pejabat, itu kan ada disumpah untuk menjalani amanah pendidikan rakyat. Tapi nyatanya dia itu banyak korupsi Pak Ustaz. Nah itu gimana Pak? Yang kedua, kita tanya Pak Ustaz, kita kalau mau sholat itu sholat yang apa itu khusyuk. Kadang-kadang kita itu kalau sholat itu umpamanya imam pembacaan sholat panjang itu kita katakan tadi kelamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang kedua ini pertanyaannya luar biasa sopan itu ya. Kritikannya sangat sopan sekali dia. Baik, ketika ada orang dilantik akan menjalankan amanah, menjalankan ini, menjalankan itu dia. Kemudian nyata dalam perjalanan dia tidak melaksanakan, banyak yang korupsi, ya banyak yang nilap uang dan lain sebagainya. Ini kembali kepada person, kesiapan dia itu untuk menjadi pejabat. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipersiapkan menerima wahyu, itu luar biasa itu. Sejak dari lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umur 2 tahun beliau dibelah dadanya oleh Jibril, dikeluarkan hatinya, dibersihkan. Itu pun masih ada ya sifat-sifat manusiawinya muncul. Manusianya muncul pada saat Rasulullah SAW ingin menghadiri acara pernikahan sebagaimana anak-anak muda zaman dulu ya. Beliau pulang keluar dari rumahnya, di tengah jalan beliau ngantuk, tidur di situ ya. Nggak sampai ke tempat pernikahan itu. Besok juga begitu. Ini betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Calon pemimpinnya harus dijaga dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia itu ya. Kemudian pada saat beliau sudah menginjak umur 40 tahun, beliau dipersiapkan oleh Allah untuk bertahanus di Gua Hira. Beliau sering datang ke gua, menyendiri di situ merenung, dan sangat luar biasa. Rasulullah SAW dipersiapkan untuk menerima wahyu ini luar biasa. Nah, demikian juga ketika seseorang ditunjuk sebagai pejabat, pimpinan dan sebagainya, ini mentalnya harus kuat dulu deh. Saya di sana itu adalah diamanahi untuk mewakili konstituen saya, rakyat saya.
Jadi apapun yang saya terima itu karena doa-doa dan dukungan dari konstituen dari masyarakat saya. Oleh karena itulah saya harus bisa menjaga amanah ini. Nah, yang namanya kalau sudah ada uang, ya, kelihatan uang, wah siapa yang nggak suka dengan uang? Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, saya tidak khawatir umat ini menjadi fakir, nggak khawatir. Tapi yang saya khawatirkanlah justru umat ini menjadi kaya. Umat ini dibukakan pintu-pintu rezekinya, kan? Begitu mudah dia mendapatkan rezeki. Kemudian di situlah dia lupa, dia. Kalau ternyata di situ ada hak orang lain, dia rampas. Nah, ini sekali lagi perlu ada persiapan yang matang, ya. Jadi penguasaan agamanya juga harus baik, bagus, ya. Sehingga betul-betul siap dia memimpin, menjadi seorang pemimpin. Kalau enggak, ya akan seperti itu juga. Seperti itu lagi. Ya memang janjinya luar biasa. Orang dengan mudah berjanji. Dia lupa kalau nanti akan ditanya ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, biar khusyuk sholat dia. Kalau bacanya banyak-banyak nggak khusyuk kita sholat. Rasulullah kalau sholat subuh itu paling tidak dia membaca 100 ayat subuh. Sholat maghrib beliau kadang membaca yang pendek, kadang membaca yang panjang. Beliau pernah membaca apa? Wan najmi idza hawa. Wan najmi idza hawa ma dhanna sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyun yuha. Sampai habis itu berapa ayat? Panjang, ya. Satu. Jadi satu halaman bolak-balik tambah setengah. Itu sholat maghrib dia. Dan beliau juga pernah membaca waktu riwa kitab yang maskur sampai habis 3 halaman. Isya beliau pernah membaca surah Al-A'raf 205 ayat surah Al-A'raf. Terkadang juga beliau membaca yang pendek, ya, variatif, ya. Jadi tidak pendek terus dan juga tidak panjang-panjang terus, ya. Nah, supaya kita ini khusyuk, yang utama adalah kita harus menghadirkan hati kita ketika sholat, ya. Kita tinggalkan semua urusan-urusan dunia, nggak usah dipikirkan urusan-urusan dunia ini. Karena itu ketika orang mau pergi ke masjid, dia sudah selesaikan urusan-urusan dunianya. Jangan sampai kalau udah berangkat ke masjid naruh kunci dan lain sebagainya tuh, terus tiba-tiba lupa aja. Saat sholat ingat kuncinya tadi. Kadang-kadang orang dibawa kemana-mana, ya. Jadi ketika dibacakan Al-Quran memang kita disuruh untuk diam mendengarkan. Fa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkan saja jadi bacaan-bacanya. Jadi nggak usah ngelamun kemana-mana. Kita bayangkan bahwa kita tuh mengerti aja gitu, ya. Tapi untuk menuju kekhusyuan itu juga harus paham. Paling tidak kita memahami apa yang kita baca, ya. Saya jadi seperti itu, ya. Insyaallah kita variatif nanti insyaallah, kadang pendek, kadang panjang bacanya biar jamaahnya juga enggak ngandung dia. Baik. Insyaallah kalau sholat fardu pendek-pendek, tapi kalau sholat qiyamul lail panjang-panjang, ya. Yang lain? Silakan. Mic. Oke, kasih dengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah dengar salah satu hadis yang pernah disampaikan oleh Pak Ustaz, yaitu bunyinya antara lain, apabila seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan hamil, maka istri tersebut tidak boleh menikah sebelum masa iddahnya habis. Namun pertanyaan kami Pak Ustaz, bagaimanakah apabila seorang gadis hamil belum nikah, kemudian dia nikahkan dalam keadaan hamil, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Terima kasih. Ya, MBA, married by action, ya. Jadi bawa geramben sebelum waktunya, ya. Jadi ini kejadian
di masyarakat kita sudah kayaknya bukan sesuatu yang aib, yang nggak biasa. Ini benar nauzubillah min dzalik. Kenapa kok negeri kita ini masih banyak musibah terjadi? Yang seperti itu banyak. Jadi yang seperti itu banyak sekali terjadi. Nah, kalau seandainya sudah terjadi terlanjur, ini juga kesalahan kita, kesalahan orang tua. Kita ini kadang-kadang kurang terlalu longgar terhadap anak-anak kita. Kalau anak-anak kita diam di rumah toh, kadang-kadang orang tua marah, ngapain enggak pergi kayak kemana aja dan lain sebagainya. Jadi justru anaknya suruh pergi. Dan orang tua kadang-kadang bingung kalau anaknya sudah umur 17 tahun, 18 tahun kok nggak ada yang nyari. Ya. Jadi sejak dari awal hendaklah kita betul-betul bagaimana kita memperhatikan anak-anak kita. Ya. Jadi kalau kita melihat anak-anak kita gelagatnya sudah tidak benar, harus dikat langsung. Nah, itu karena anak muda. Jangan kita punya pikiran seperti itu. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala selamat atau enggak anak kita gitu. Hendaklah kita mulai mendidiknya sejak dari perhatian kita sejak dari dini dia. Jadi sejak dari mulai buayan ya, sampai kita ini diharapkan untuk mendidik anak-anak kita sehingga pada saat dia remaja dia akan nurut dengan kita ya, akan nurut dengan kita nanti. Kalau enggak dia akan senantiasa melawan. Karena dia merasa orang tua tidak pernah memperhatikan. Jangan juga sampai terlalu menyalahkan anak kita. Salahkanlah diri kita mungkin karena kita terlalu sibuk, kemudian sehingga anak-anak kita itu keluyuran ya. Sehingga terjadilah yang tidak diinginkan. Nah, kalau seandainya terjadi, bagaimana hukumnya? Apakah dinikahkan atau dibiarkan dulu sampai dia melahirkan baru dinikahkan? Fihi qaulani ulama, ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, kalau dia hamil, ini apakah dinikahnya atau tidak? Yang tidak ketahuan siapa yang menghamilinya gitu ya. Nah, ketika itu maka ditunggu sampai masa iddahnya, sampai dia melahirkan baru dinikahkan. Yang kedua, kalau seandainya sudah ketahuan yang menghamili adalah laki-laki itu, ini para ulama pun ada berbeda pendapat. Pendapat yang pertama tetap sebagaimana biasa tadi, tidak boleh dinikahkan kecuali dia selesai masa iddahnya. Ini sebagai salah satu bentuk hukuman dia dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata dia sudah tidak perawan lagi. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian pendapat dari mazhab Syafi'i itu dinikahkan. Jadi untuk menghindari fitnah-fitnah yang terjadi di masyarakat. Jadi fitnah yang terjadi di masyarakat, maka dia dinikahkan. Karena yang menghamili juga sudah jelas orang itu dia, dan dia harus bertanggung jawab. Maka di sini dinikahkan. Nah, bagaimana dengan status anaknya? Ya, namanya itu adalah di luar nikah, maka status anaknya adalah binnya itu nanti kepada bin ibunya gitu ya. Karena anak yang lahir di luar nikah jadi dibinkan ke bin ibunya nanti, bukan ke bin bapaknya gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi pendapat yang kedua ini cukup beralasan. Jadi yaitu dinikahkan kalau itu sudah jelas adalah yang menghamili itu, dan untuk mengurangi terjadinya fitnah. Kalau seandainya tidak dinikahkan maka terjadi fitnah yang lebih besar lagi, bisa jadi nanti dia akan terjadi macam-macam, terjadi mudarat yang akan lebih besar lagi. Maka pada saat itu maka dia dinikahkan saja dia. Kalau memang sudah jelas-jelas yang melakukan itu adalah situ. Kalau kita tunda, jangan-jangan nanti dia akan lari dan dia tidak akan mau bertanggung jawab. Kan biasa seperti itu. Karena itulah hati-hatilah terhadap anak-anak kita. Kalau terasa anak-anak kita ini sudah dekat dengan laki-laki atau ya sudah nikahkan saja. Berikan pilihan nikah sudah. Jadi kita supaya tidak malu nanti di masyarakat kalau terjadi apa-apa. Yang namanya anak muda ya, yang namanya kalau sudah cinta ya, apalagi itu cinta pertama dibawa kemana-mana, waduh. Apalagi kalau sudah kena, dia tidak akan pernah bisa berpisah. Apalagi sudah dijanji ini, dijanji itu. Jadi apalagi nanti kalau dikasih obat-obatan, ini kan yang sering terjadi. Beberapa hari yang lalu seorang oknum itu mati setelah berzinah di sebuah hotel karena
kelebihan dosis. Yang laki-laki ini matinya di mobil, yang perempuan matinya di hotel. Ini kan sangat memalukan sekali. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan seperti itu. Baik. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita menganut mazhab Imam Syafi'i, ketika anak sudah besar, yang berhak untuk memandikan itu siapa? Karena tadi dikatakan wali bin ibunya ya. Yang berhak untuk memandikan anaknya ketika besar menikah selain berwasi. Kakeknya nanti kan dia punya orang tua kan. Si perempuan ini kan punya orang tua. Nanti yang menjadi walinya adalah kakeknya. Kalau misalnya kakeknya nggak mau, pamannya nggak mau, hakim. Jadi dia wali hakim. Jadi yang menikahkan nanti adalah hakimnya. Baik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita melaksanakan sholat sunnah pada saat mendengarkan azan? Kita masuk masjid, kemudian ada suara azan, kita sholat. Ketika kita masuk masjid, azan, ya, ini kan pas azan kita masuk masjid. Mana yang lebih didahulukan, apakah sholat apa mendengarkan azan ya? Sekarang Rasulullah kan mengatakan kalau masuk masjid, hendaklah kamu sholat, jangan kamu duduk sebelum sholat 2 rakaat. Nah sekarang sedang azan, maka yang didahulukan adalah mendengarkan azan. Tidak boleh pada saat azan kemudian kita langsung sholat. Dengarkan azan biar selesai baru kita sholat. Itulah tuntunannya Rasulullah SAW. Kecuali ketika kita sholat, kemudian azan, ya teruskan sholatnya, jangan dibatalkan. Baik. Bisa dipahami Pak ya? Tapi saya rasa cukup untuk kajian malam hari ini insyaallah. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.